Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu jemaah al-islah yang berbahagia, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama sujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat semalam suntuk dan mudah-mudahan juga kita meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz mau ini bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita mungkin sama, kita menyetir cuplikan pesan cinta dari langit, ya, yang biasa kita sampaikan, beberapa cuplikan-cuplikan bahwa Syekh Adam Sarqawi ini menyuplik beberapa ayat yang memang jadi untuk perhatian kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong betulkan kalau saya salah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bapak aba wastakbara wa kana minal musyrikin, minal kafirin. Jadi pada saat Allah menyuruh, ini setelah penciptaan Adam, ya, Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk sujud pada Adam. Para malaikat sujud. Kalau para malaikat itu sami'na wa ata'na gitu, ya. Sujud. Tapi iblis yang tidak mau, ya, tidak mau ini. Karena dia merasa sombong. Dan kesombongan itulah yang menjadikan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Nah gitu, ya. Itu bagian dari ayat Al-Baqarah, ya, bahwa begitu langsung iblis itu langsung menolak sujud pada Adam. Jadi kita lihat, kalau iblis menolak sujud pada Adam, kita lihat perjalanan di dalam kehidupan manusia ini sekarang, ya. Banyak orang yang termasuk atau mengaku bahwa muslim, tadi suruh salat tidak. Nah ini gimana nih? Artinya apa? Kalau iblis saja tidak mau sujud kepada Adam, tapi orang muslim yang mengaku, ya, orang muslim tidak mau sholat, artinya dia sendiri tidak mau sujud kepada Tuhannya Adam. Benar nggak? Nah ini harus jadi cuplikan ini barangkali menyentuh pada kita, ya. Iblis tidak mau sujud pada Adam, tapi manusia yang tidak mengerjakan sholat, orang muslim yang tidak sholat, artinya dia tidak mau sujud pada Tuhannya Adam. Benar nggak kalimat ini? Ya. Kalimat ini memang sepertinya iblis saja yang tidak mau sujud pada Adam, tapi manusia yang tidak mau sholat, artinya tidak mau sujud pada Tuhannya Adam. Artinya Tuhan kita, Tuhannya gitu, ya. Artinya lebih dari apa tadi?
bahwa orang iblis itu kalau tidak sujud pada Adam termasuk orang-orang kafir. Nah, sementara kalau orang muslim yang tidak mau sholat berarti lebih ini daripada iblis ya gitu. Itu artinya. Ini perlu jadi perhatian untuk kita ya. Jadi sadarlah bahwa ternyata kita diciptakan di dunia ini kan untuk sujud beribadah kepada Allah. Tapi ternyata dan termasuk jin ya, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah ya, beribadah kepada Allah. Itu kalimat di dalam surat Az-Zariyat. Nah, kalau dengan demikian maka bagaimana dalam perjalanannya ya? Disinilah kelembutan kebesaran Allah ya, di mana pada saat proses atau kejadian manusia yang begitu bahasanya bengal gitu ya, tidak mau turut pada perintah Allah, tapi Allah masih menerima taubatnya ya. Ya, nanti itu ceritanya panjang pada saat Nabi Adam digoda untuk oleh setan ya, karena tadi dikutuk ya bahwa iblis tidak mau sujud pada Adam, itu langsung diinikan oleh Allah, turunkan ke dunia. Nah, sementara Adam masih ya, cuma Adam dan ini diceritakan oleh Allah bahwa kamu jangan mendekati pohon ini gitu ya, di dalam surat Al-A'rafnya. Jadi pohon itu nanti diterangkan juga di dalam surat Toha ayat 120 yang disebut adalah pohon khuldi ya gitu. Jadi kan itu suatu pohon yang sangat dilarang untuk didekati ya. Jangankan makan buahnya, didekati aja nggak boleh kata Allah kan gitu. Nah, disinilah nanti akan terjadi bahwa iblis karena sudah laknat oleh Allah turun ke dunia, maka dia berjanji. Kita lihat di dalam surat Al-Hijr juga bahwa iblis itu minta perjanjian lagi dengan Allah. Ceritanya begini, ya Allah, engkau telah aku laknat, artinya sudah diinikan ke neraka nantinya. Tapi saya minta permintaan saya ya, bahwa saya akan menggoda atau mengajak seluruh anak Adam untuk masuk neraka. Nah, itu janjinya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu sudah meminta kepada Allah bahwa dia berjanji akan membawa anak keturunan Adam untuk sama-sama masuk neraka. Nah, cuma dia juga ada kecualinya. Kecuali hambamu yang mukhlisin, yang ikhlas. Artinya ikhlas ibadah karena semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu di situ. Nah, makanya dengan begitu sementara Adam ada di surga, suruh makan apa saja silahkan dengan pasangannya yaitu Siti Hawa. Nah, tapi datang iblis ini, dia seolah-olah sebagai penasehat, ya, sebagai penasehat. Adam, pohon ini kenapa Allah larang kalian mendekat? Karena itu adalah pohon keabadian. Nah, itu yang kalau zaman sekarang orang yang bisa membolak-balikan kebenaran yang salah menjadi kebenaran itu minimal pewaris iblis ya gitu ya. Jadi ada sebagian orang yang memutarbalikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini adalah rekayasa atau warisan daripada iblis. Maka dengan begitu kata iblis, ini adalah pohon di mana kalian dilarang untuk mendekat atau memakan buahnya, itu adalah karena ini adalah pohon keabadian, sehingga kamu tidak akan
langgeng di surga gitu. Nah ini baru tergoda nih. Ya, beda. Maaf ini ya, itu kalau dari sisi ininya tuh biasanya ini Siti Hawa yang lebih duluan tergoda ya. Jadi Mas Adam katanya, masa sih kita akan keluar dari surga yang kayak begini? Ayolah gitu kan. Itu biasanya bisikannya gitu. Maaf ini, barangkali secara ininya mungkin kaum Hawa suka gitu. Nah itu makanya ya suka membisik-bisik waswisu fi sudurina sini yang kepada suami ya gitu. Ini udah ada dari dulunya gitu ya. Ini udah ada dari dulunya. Jadi harus sadar. Nah, kalau kayak begitu kita sadar bahwa ini jangan kita mewarisi dari hal-hal yang jelek gitu ya. Ini saya sih cuma cerita aja bukan menuduh nih apa. Jadi ini memang barangkali itu ada nggak tahu berapa persen benarnya atau itu ya, tapi begitu ceritanya. Jadi barangkali saja sekarang juga ya kelihatan maaf gitu kalau umpamanya sekarang orang yang berpengaruh, para pejabat terus melakukan sesuatu tindakan yang tidak bagus, barangkali itu karena wasfisu daripada istrinya gitu. Boleh jadi seperti itu ya, karena ya tadi tidak tidak menerima apa yang ada, diterima tidak qanaah pada apa yang diterima dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu ini betul kalau lihat sejarah ini jangan diwarisi oleh kita ya gitu. Dan termasuk warisan tadi membolak-balikan kebenaran ya, itu adalah daripada sifat iblis. Ya, nah, kemudian bagaimana cara untuk menghindari godaan iblis? Yaitu tadi yang dihindari oleh iblis tadi sudah dinyatakan bahwa kecuali orang yang ikhlas ya gitu. Laki-laki dan perempuan sama, asal ikhlas kepada Allah dalam ibadah, dia tidak akan bisa diganggu ya gitu. Jadi jangan ibu lagi sholat, saya mah diganggu ku jurig gitu. Jadi jurignya seperti apa? Apakah itu ada komunikasi sama jurig? Enggak kan? Ya gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kebesaran dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala menerima semua kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu bisa dilihat di dalam surat Az-Zumar ya, Az-Zumar ayat 56 kalau saya. Jadi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha innallaha wal ghafurur rahim gitu. Dan itu lengkapnya bisa dilihat ya. 56 kalau nggak salah ya. 53. Al-Zumar ayat surat 39. Pokoknya itu ada 56 sekitar itulah 53 gitu. Ya. Jadi mengatakan bahwa hai hamba-hambaku yang melampaui batas gitu ya. Yang melampaui batas artinya tadi dosanya sudah 53 ya. Yang melampaui batas ya artinya dosanya banyak, sudah tak terhitung bagaikan buih di lautan. Itu Allah kalau masih sadar minta ampun, minta maaf kepada Allah, maka Allah akan ampuni ya. Selama kita masih hidup di dunia, akan Allah ampuni ya. Dan Allah lah Maha Pengampun. Nah, inilah kebesaran Allah, kelembutan Allah, maka semua apa yang kita lakukan berupa maksiat, dosa dan segalanya itu asal kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah, dan Allah sudah menyatakan bahwa akan diampuni ya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu ini bagian dari kesempatan kita sebagai hamba yang banyak salah dan dosa, maka inilah kesempatan untuk kembali merajut istilahnya mengisi
lembaran-lembaran yang putih itu diisi dengan kebaikan. Barangkali ceritanya seperti itu. Makanya jangan putus asa. Di dalam surat Yusuf dikatakan orang yang berputus asa adalah orang-orang kafir, termasuk dosa ya gitu. Jadi jangan putus asa. Jangan sampai bahasa ininya bahasa Jermannya apa tuh? Terlanjur tuh apa? Kagok gitu ya. Jangan ya gitu. Kagok. Jadi jangan seperti itu. Dalam hal berbuat dosa jangan seperti itu. Jangan berbuat maksiat itu jangan istilahnya sudah kagok salah gitu ya. Tapi sebenarnya harus berhenti ya. Karena di ayat yang lain mengatakan dosa itu akan terhapus dengan diikuti oleh amal soleh gitu. Jadi jangan khawatir seolah-olah kita terus dirundung kesedihan karena banyaknya dosa. Ya, kalau itu kan udah ada ininya. Atau istilahnya? Taubatan nasuha. Ya, pertama menyesali, kemudian juga meninggalkan perbuatan itu, terus diikuti dengan amal soleh. Itu insya Allah dosa-dosa kita akan Allah hapus, diganti dengan amal yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita mendapat rahmat Allah. Karena sekali lagi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Ya, oleh karena itu sekali lagi pegangan kita syukur dan sabar. Ya, syukur pada saat kita mendapatkan sesuatu yang menjadi hati bahagia. Syukur artinya manfaatkan apa yang kita terima. Kemudian sabar manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, karena itu juga semua ujian ya. Ujian. Jadi dua penangkalnya adalah syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar kita berharap mudah-mudahan rahmat Allah kita raih. Begitu ceritanya dari ini. Jadi sekali lagi mohon maaf ya tadi karena ini pesan cinta dari langit, apa adanya saya sampaikan. Jadi kalau tadi waswisu itu kalau memang merasa ya kalau memang merasa ya jangan kita warisi dari kejadian Siti Hawa dulu gitu ya. Karena Siti Hawa juga berapa tuh? Enggak tahu kisahnya berapa pertemuan setelah diturunkan dari surga berapa puluh tahun kan? 500 tahun kan? Ya gitu. Nggak ketemu itu ya. Ketemu itu nanti kalau itu di Jabal Rahmah di Bukit Rahmah di Arafah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ke sana kita lihat. Cuma jadi ini saya lihat langsung gitu ya. Itu kan sudah ditulis. Orang Arab juga pakai tulisan bahasa Indonesia. Jangan membuat coret-coretan. Dasar kalau bahasa tangan beratil itu banyak. Tangannya nggak mau diem gitu kan. Jadi nulis itu. Karena itu kan Bukit Rahmah siang ya, pesan cinta. Aduh, ini orang Indonesia. Jadi jangan seperti itu. Banyak coret-coretan, termasuk di di batu-batu granit itu ya, kan bukitnya batu semua ya. Maksudnya udah ditulis sebelum kita naik ke sana ke bukit itu ada tulisan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia, tidak boleh membuat coret-coretan. Tapi datang ke sana, itu ada coretan tulisan bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia itu ya, yang gitu. Itu mudah-mudahan kita berharap kita selalu berdoa kepada Allah agar kita juga yang belum sempat Allah berikan kemampuan untuk bisa hadir di sana, kita berdoa di Arafah ya. Mudah-mudahan
Ini bagian dari doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dimudahkannya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja barangkali nanti tadi sebagaimana yang saya sampaikan, karena saya juga nyuplik dari buku. Mohon maaf ya kalau memang itu ada sesuatu yang ini, tapi kalau memang itu benar karena dari Allah, janganlah kita mewarisi dari sesuatu yang tidak bagus. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan kami atas nama pengurus menyampaikan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi untuk kita semua dari sebagian rezekinya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan untuk diri dan keluarga Bapak Ibu dan kepada kita semua yang sama-sama menikmatinya. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.